kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kembali kita dapat bertemu di dalam Sermon Today. Dan biarlah harapan saya Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saudara, hari ini mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Saya rindu kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini di dalam ayat yang pertama, bagian A dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, perikop ini, dengan nasihat supaya bertekun dalam iman. Saudara, penulis Ibrani berkata, menasihatkan sebagai kita sekalian supaya kita terus bertekun dalam iman kita. Dia memberikan sebuah nasihat. Lalu di ayat pertama di bagian A, dia berkata bahwa karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi yang mana, saudara? Di dalam ayat yang pasal yang ke-11 di sana dikatakan, dia menulis bagaimana saksi-saksi iman itu. Dia katakan bahwa ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kemudian dia memberikan contoh-contoh iman, pahlawan-pahlawan iman. Dia berkata, karena iman Habil telah mempersembahkan, karena iman Henok terangkat, dan sebagainya. Begitu banyak contoh-contoh iman, pahlawan-pahlawan iman yang dicontohkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini. Sehingga dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Bangsa Israel itu diperlihatkan, penulis Ibrani memperlihatkan bagaimana saksi-saksi mereka yang dicatat di dalam perjanjian lama, saksi-saksi yang dicatat di dalam perjanjian lama. Karena itu penulis Ibrani berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya dimanapun kita berada, kita selalu harus melihat bagaimana saksi-saksi iman itu yang selalu menjadi motivasi kita, yang selalu menjadi kekuatan kita untuk kita supaya tetap bertekun dalam iman kita. Kenapa? Karena dari saksi-saksi iman itulah penulis Ibrani memberikan contoh dan nasihat supaya mereka itu melihat kepada saksi-saksi iman. Dan hari ini kita bisa melihat, kita bisa belajar dari contoh itu, saudara. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat, diberikan contoh-contoh. Nanti saudara bisa membaca di pasal yang ke-11 itu bagaimana contoh-contoh pahlawan iman itu disebutkan satu persatu dan dijelaskan apa yang mereka alami ketika mereka bertekun dalam iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penulis Ibrani berkata, begitu banyak saksi iman bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita punya saksi iman. Dikatakan karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang kita baca ini, kita bisa pelajari, kita bisa melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan oleh penulis Ibrani ini di dalam pasal yang ke-11. Lalu untuk kita saat ini, secara nyata, untuk kita melihat bagaimana saksi-saksi iman, belajarlah dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Belajarlah dari tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman, dari orang tua kita, dari gembala-gembala kita, pendeta-pendeta kita, atau tokoh-tokoh iman, orang-orang tua yang terus bertekun dalam iman mereka sampai setia, sampai di akhir hayat mereka tetap setia di dalam mengikuti Yesus. Mereka seperti dikatakan mereka berlomba, seperti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu artinya apa, saudara? Di dalam setiap tantangan, di dalam setiap pergumulan apapun, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh pergumulan itu. Tetapi kita tetap setia kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Yesus yang sudah memberikan
Anugerah keselamatan hidup kekal bagi kita. Karena dikatakan ayat 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari tidak kita harapkan. Tetapi dikatakan bahwa yang tidak kita lihat, iman itu dikatakan bagaimana cara kita melihat iman itu. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu itu yang tidak kita lihat, tetapi itu dijadikan dasar di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita bersyukur karena kita punya Alkitab. Semua kita bisa pelajari di dalam Alkitab ini. Ada tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari bagaimana akhir hidup mereka yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau dikatakan bahwa mereka menyelesaikan, seperti Paulus berkata, dia mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dia menang di dalam perlombaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya tokoh iman bukan karena kebetulan saya ada di sini, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Toding. Tahun 2000, ketika saya bergumul dalam panggilan Tuhan, saya tidak katakan saya sedang bergumul untuk menjadi hamba Tuhan atau apa, saya tidak katakan itu. Tapi waktu saya dengarkan khotbah beliau di kebaktian doa hari Jumat, dan itu juga saya ikuti satu khotbah yang sampai sekarang saya ingat. Saya tidak ingat lagi di bagian mana Pak Pendeta Yohanes Toding menyampaikan firman Tuhan itu, nats mana, teks mana yang dia sampaikan, tetapi 3 hal yang sampai sekarang saya ingat, terus membekas di hati saya, sanubari saya, itu yang terus memotivasi saya untuk tetap setia melayani dalam panggilan Tuhan. Dia katakan begini, kalau kita percaya kepada Kristus, kita bukan lagi hanya sebagai hamba, doulos, hamba. Karena hamba mengerjakan, diperintahkan oleh tuannya. Kalau kita percaya Yesus bukan hanya sekedar jadi hamba, tapi mari kita naik menjadi sahabat. Kalau sahabat itu berarti kita bergaul intim dengan sahabat kita, kita mengenal sahabat kita. Demikian pun Tuhan itu menjadi sahabat kita, dia mengenal dan memahami kita. Tapi yang ketiga dia bilang, bukan hanya sekedar menjadi sahabat, kita harus naik. Caranya apa? Kita harus menjadi anak Allah. Setelah saya gumulkan, saya mencari, ternyata saudara di dalam Yohanes pertama ayat yang ke-12 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, orang yang percaya kepada Kristus, di sana dikatakan bahwa kita akan punya kuasa, diberikan kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Siapa yang anak-anak Allah itu? Yaitu orang-orang yang percaya Yesus, dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus artinya apa? Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Mereka mengerti maksud Tuhan. Nah saudara, setelah saya gumulkan, apa sih maksud menjadi anak Allah itu? Saudara, saya kan saudara yang punya anak pasti mengerti dan memahami bagaimana sikap kita terhadap anak kita. Anak kita pun saudara, tanpa mereka meminta, kalau anak kita tahu mereka membutuhkan sesuatu, kita pasti berikan saudara. Ketika mereka melakukan membutuhkan sesuatu, misalnya Pak, saya mau bayar ini, saya mau beli buku, saya mau beli sesuatu, saudara, pasti orang tua kita sebagai ayah akan melihat, oh iya, dia sungguh-sungguh butuh itu, dia sungguh-sungguh membutuhkan buku itu, dia sungguh-sungguh membutuhkan handphone itu, dia sungguh-sungguh membutuhkan itu karena dia mau pakai, dia butuhkan. Tapi kalau ada anak kecil umur 13 tahun, 14 tahun, dia katakan sama papanya, Pak, belikan motor dong, sepeda motor. Pertanyaannya, apakah bapaknya tidak mengasihi anaknya?
Sehingga pasti bapaknya bilang, sabar dulu nak, kamu tidak membutuhkan itu. Meskipun dia bisa naik sepeda motor, kamu tidak membutuhkan itu karena umurmu belum pas. Kamu tidak memerlukan itu, tapi itu hanya sekedar keinginanmu untuk gagah-gagahan. Itu bukan sesuatu yang kamu butuhkan. Bapak Ibu Saudara, disinilah perbedaan ketika kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, itu berarti segala sesuatu Bapa kita tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Karena itu saudara, mari kita meningkat, bukan hanya sekedar menjadi hamba, bukan hanya sekedar menjadi sahabat, tetapi milikilah iman yang kita bisa menjadi anak Allah. Dengan menjadi anak Allah artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus sebagai Bapa kita di surga akan mengerti dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia tahu, dia mengerti. Di dalam Matius dikatakan bahwa Matius 6 bahwa Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu kamu tidak khawatir. Saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tetapi satu hal yang saya katakan tadi, dikatakan kita punya saksi-saksi iman yang begitu seperti awan yang begitu mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita, ayat yang kedua dikatakan, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia sekarang yang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, dalam hidup ini kita pasti banyak pergumulan. Dalam hidup ini ada banyak maunya kita, sehingga maunya kita itu kita katakan itu sebuah pergumulan. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka Bapa di surga akan lebih memahami dan mengenal kita. Bapa di surga akan mengerti dan memahami apa yang sedang kita alami, karena dia adalah Bapa kita. Karena itu di dalam setiap pergumulan apapun yang saudara alami dan hadapi, tantangan apapun yang saudara alami dan hadapi di dalam kehidupan ini, mari melihat kepada Kristus. Kalau kita katakan aduh begitu sulit untuk melihat kepada Kristus, mari kita belajar dari saksi-saksi iman itu. Dari saksi-saksi iman itu akan membuat kita, bagaimana mereka hidup, akan membuat kita, semangat kita, motivasi kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, itu akan selalu menguatkan kita untuk tetap setia di dalam panggilan Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk banyak saksi-saksi iman yang Engkau berikan bagi kami. Begitu banyak saksi-saksi yang ada di sekitar kami. Ada begitu banyak saksi-saksi yang kami boleh belajar dari firman Tuhan yang dicatat, seperti dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tuhan, biarlah semuanya itu memotivasi kami untuk tetap teguh di dalam pelayanan-pelayanan kami ke depan. Sehingga apapun tantangan yang kami alami dan hadapi, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Bahkan Allah kami yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hari ini di dalam kehidupan, usaha pekerjaan dan keluarga mereka. Biar mereka terus memiliki iman yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.